Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Umi akan menjelaskan kemarin penjelasan yang kurang tentang lanjutan materinya sistem reproduksi pada hewan. Sebelumnya baca basmalah dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Pertama itu, pada hewan ini, hewan itu bisa melakukan reproduksi, memperbanyak dirinya, melahirkan individu yang baru itu dengan vegetatif dan generatif. Vegetatif itu aseksual, pada aseksual. Ya namanya aseksual, vegetatif masih ingat enggak? Ya. Perkembangbiakan tanpa adanya fertilisasi atau pembuahan sel betina oleh sel jantan. Itu pengertiannya. Yang pertama, reproduksi vegetatif pada hewan. Fragmentasi. Fragmentasi ini hewan yang dia bisa memperbanyak dirinya itu dengan memutuskan tubuhnya, terpotong tubuhnya atau membelah dirinya, kemudian akan menjadi individu yang baru. Contohnya itu pada cacing planaria sp dan cacing pita. Ini contoh cacing planarianya nak ya. Cacing planaria ini perlu kalian ketahui, dia ini juga sebagai indikator tercemar atau tidaknya suatu lingkungan. Terkhusus peneliti biasanya menemukan ini di air pegunungan. Kalau air pegunungannya masih ada cacing planaria ini, berarti air pegunungan tersebut belum tercemar. Masih sangat bersih, masih sangat alami. Tapi di zaman sekarang itu sudah sangat jarang. Ketika ada cacingnya, ini cacingnya bentuknya tipis, warnanya itu bening ya. Ketika terpotong tubuhnya, entah itu bagian kepala, badan ataupun ekor, masing-masing itu akan membentuk individu yang baru lagi. Kalau kepala yang terpotong dia akan membentuk badan, kemudian akan terbentuk ekor, kemudian akan menjadi planaria yang dewasa. Begitu juga dengan badan, dia akan membentuk ekor, akan terbentuk lagi kepala. Juga ekor juga akan membentuk badan, juga kepala, akan menjadi planaria yang dewasa, planaria yang seutuhnya. Ini contohnya. Dan bisa juga nak, walaupun yang terpotong itu setengah dari badannya ataupun secuil dari badannya ini, dia juga tetap bisa menjadi individu yang baru lagi. Insya Allah ya, penciptaan Allah bisa menghidupkan sesuatu itu dari hal yang mustahil. Lanjut lagi, selanjutnya itu tunas. Nah, hewan juga bisa bertunas, bukan hanya pada tumbuhan. Umumnya yang kita ketahui tunas itu ya pada tumbuhan kan. Ternyata ada juga pada hewan. Tapi umumnya ini hewan yang tinggal di lautan. Contohnya itu ubur-ubur, hidra, bunga karang. Dan hewan ini seperti bunga karang dan hidra biasanya itu kalau kalian pernah menyelam terlihat seperti tumbuhan. Nyatanya dia ini hewan. Hewan yang vegetatif ini dia bisa berkembang biak, memperbanyak dirinya itu dengan bertunas. Ini Umi contohkan di tanaman tumbuh, hewan hidra. Hewan hidra ini tubuhnya yang pertama itu yang tumbuh yang dewasa yang siap untuk bertunas, kemudian tumbuh tunas kecil. Tunasnya akan mengalami pertumbuhan yang matang dan siap untuk melepas diri dari induknya, sehingga dia bisa bertumbuh dengan mata lebih dewasa lagi. Tunas yang baru ini, anakan yang baru ini juga bisa nanti kalau sudah dewasa dia akan
ada juga tunas, tumbuh tunas di bagian tubuhnya. Lanjut, itu yang ketiga ada partenogenesis. Nah, ini salah satu keajaiban variasi dari ciptaan Allah juga. Ternyata Allah itu lagi-lagi bisa menciptakan makhluk hidup bahkan tanpa pertemuan antara sel jantan dengan sel betina. Walaupun hewan tersebut ada yang sel jantan, ada yang betina, ada yang jantan, tetapi ketika Allah menciptakan sesuatu, betinanya bisa melahirkan tanpa adanya sokongan dari jantan, bisa saja, yaitu pada hewan yang contohnya itu kecoa, lebah, komodo, dan kadal. Kalau kecoa dan lebah itu sangat umum terjadi. Kalau komodo dan kadal, Umi contohkan lagi ini karena ini ada suatu momen mereka bisa terjadi memperbanyak diri atau melahirkan dengan secara partenogenesis. Ketika apa? Ketika nutrisi pada sel telur di betina itu tercukupi. Artinya dia sangat bisa untuk membelah diri, membentuk embrio, akan membentuk juga cabang bayi, keturunan yang baru. Kalau pada komodo dan kadal, kalau kecoa dan lebah itu sangat umum. Seperti ini contohnya, Nak. Tapi kalau pada lebah ataupun kecoa itu hanya pada ratunya saja. Ratu lebah yang bisa mengalami partenogenesis ini. Dan umumnya yang lahir yang dihasilkan anakan itu yaitu lebah pekerja jantan ataupun betina. Dia tidak akan bisa melahirkan atau menghasilkan lebah ratu. Lebah ratu hanya dihasilkan ketika terjadi perkawinan atau pembuahan sel jantan dengan sel betina. Begitu juga dengan kecoa. Ini perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Yang pertama fragmentasi, tunas, kemudian partenogenesis. Lanjut lagi, sekarang reproduksi generatif seksual pada hewan. Kalau generatif gen, dia membawa gen. Gen itu dibawa oleh si jantan dengan si betina. Artinya ada pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pada hewan juga sama seperti manusia kemarin ya. Sel jantannya itu disebut dengan sperma atau spermatozoid, dengan kalau sel betina itu disebut dengan sel telur. Dia punya telur juga. Perkembangan generatif pada hewan itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau ovipar apa, Nak? Hewan yang iya. Kemudian lanjut yang vivipar. Hewan yang menggigit, bukan. Hewan yang iya. Dan ovovivipar, gabungan dari ovipar dan vivipar. Hewan yang dan manusia termasuk ke ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Siapa yang bisa jawab? Manusia itu termasuk ke ovovivipar karena kita bertelur telur kita tidak seperti telur ayam ya, yang sudah punya cangkang keras. Tidak, kita punya
cangkang, tapi lapisannya itu membentuk telur bulat. Lapisannya itu yang digunakan untuk sebagai wadah dari air ketubannya, air yang bisa membuat kita terlindung dari benturan. Bentuknya itu seperti telur. Ketika sudah ketuban itu pecah, artinya kita sudah siap untuk keluar dari rahim ibu. Lanjut lagi, setelah fertilisasi akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, entah itu tinggi, berat, ataupun panjang, dan sifatnya itu tetap, dia tidak bisa kembali lagi ke semula. Kita sudah besar, kalian sudah besar, ini tidak mungkin akan kembali ke bayi lagi. Bayi tidak akan mungkin kembali menjadi embrio, ya kan, seperti itu. Kemudian perkembangan itu proses perubahan bentuknya saja, proses yang istilahnya itu pematangannya saja. Bentuknya yang kecil kemudian dia akan bentuknya yang masih lemah kemudian akan menjadi yang kuat. Seperti otak kita itu mengalami perkembangan, yang otak kita terbatas pengetahuannya, hanya bisa melihat, memahami, kemudian akan menjadi pematang yang bisa menerapkan apa yang kita lihat. Ada yang baik kita lakukan, ada yang buruk kita tinggalkan. Seperti itu pematangannya. Contohnya saja. Nah, pada hewan, selama proses pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi setelah lahir atau bertelur. Nah, prosesnya ini ada yang mengalami fase-fase berbeda bentuk, sehingga dinamakan dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu contohnya kupu-kupu. Ada lagi pada katak atau kodok. Kalian perhatikan enggak? Pernah nonton Upin Ipin enggak? Dari mana katak itu berasal? Pertama dia telurnya akan dari induknya itu akan ditempelkan ke daun-daun atau ke pinggiran sungai. Kemudian telurnya akan menetas atau keluar, berubah menjadi berudu. Berudunya akan lama-kelamaan akan timbul kaki atau berudu yang berkaki, kemudian akan beregenerasi lagi, berubah bentuknya akan menjadi katak remaja, kemudian lama-kelamaan akan menjadi katak yang dewasa. Begitu juga dengan kupu-kupu. Pertama dia larva, kemudian dia akan menjadi pupa, akan menjadi kupu-kupu yang keluar dari sangkarnya atau pupa, dan akan menjadi kupu-kupu yang matang atau dewasa. Artinya dari pertama kali dia ditelurkan atau dilahirkan, bertelur, kalau dikeluarkan telurnya, itu dia mengalami fase-fase kehidupannya. Yang pertama dia cuman jalannya pakai tubuhnya seperti ulat, kemudian dia akan mengalami fase seperti istirahat, tetapi ternyata mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam pupa. Kemudian dia siap untuk menjadi hewan yang sesungguhnya, artinya ya hewan yang sesungguhnya, yang sebenarnya wujudnya yaitu kupu-kupu yang berwarna cantik, yang bisa terbang. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ini belalang sama kecoa. Kecoa tadi bisa partenogenesis, bisa juga secara generatif. Secara generatifnya juga dia dikelompokkan pada metamorfosis yang tidak sempurna. Pertama dia ketika dia bertelur, kalian pernah lihat telur kecoa ada? Warnanya hitam. Nah, ketika dia sudah ditelurkan oleh induknya atau ratu, itu akan keluar, menetas
menjadi nimfa, sama seperti belalang. Nimfa kemudian nimfa ini seperti bayi lah ya, kalau hewan namanya nimfa. Bayi yang dia akan berubah bentuknya tetapi bukan benar-benar berubah nian. Istilahnya itu cuman pematangan organ tubuhnya saja. Yang kepalanya, yang badannya masih kecil akan memanjang, yang kakinya masih lembut akan mengeras, yang antenanya pada belalang yang dicontohkan ini, antenanya masih pendek akan menjadi panjang. Yang sebenarnya dia ini sudah ada struktur sayapnya, tetapi masih kecil sekali, masih unyu-unyu sekali, masih sumbutan istilahnya tuh di bagian badan belakangnya. Kemudian lama-kelamaan akan tumbuh berkembang sayapnya siap untuk terbang. Menjadi kalau pada belalang tuh imago, kalau pada kecoa yang dewasa. Seperti itu. Cukup penjelasan untuk sistem reproduksi pada hewan ini. Silakan belajar sesuai dengan kisi-kisi yang Umi share nak ya. Jangan lupa sebelum dan sesudah belajar libatkan Allah. Sebelumnya baca basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Insya Allah kalau kalian belajarnya melibatkan Allah, Allah akan membantu kita mudah memahami pelajaran, juga mudah untuk Allah bantu kita kapanpun ingin ingat pelajaran itu, kapanpun kita butuh sama pelajaran yang sudah kita pelajari, mapel apapun nak ya. Kapan butuhnya? Ya ketika ulangan nanti, ya Allah susah nian, tapi aku pernah belajar ya Allah, aku pernah belajar minta pertolongan sama Allah. Insya Allah akan Allah bantu kita ingat sama pelajarannya. Barakallah. Kalau udah jelas, kalau kurang jelas, kalau uminya kecepatan ngomongnya, silakan diulang-ulang. Kan di video nih bisa diulang-ulang. Kalau secara live langsung capek umi ngulang-ulang. Afwan nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.